Nah, sudut ini biasanya kita menggunakan satuan derajat. Nah, sekarang kita akan belajar ukuran sudut. Nah, satuannya itu dinamakan radian. Nah, tapi sebelum kita memahami satuan sudut, kita perlu mengingat beberapa materi yang sudah dipelajari. Jadi, kita perlu mengingat materi mengenai sudut dan jenisnya, kemudian bidang koordinat kartesius, kemudian keliling lingkaran, lalu panjang busur lingkaran, lalu hubungan perbandingan sudut pusat dengan busur lingkaran. Nah, pertama, sudut dan jenisnya. Ingat ya, sudut ini contohnya seperti ini. Di sini kita punya sudut A, B, C. Nah, si BA itu merupakan kaki sudut, kemudian BC juga kaki sudut, kemudian titik B merupakan titik sudut, sedangkan daerah dari kaki sudut ini, nah, dia dinamakan daerah sudut. Nah, untuk selanjutnya yang disebut dengan sudut adalah si daerah ini. Nah, daerah ini biasanya itu dinyatakan dengan derajat ya. Jadi, kita punya beberapa macam sudut. Pertama, kita punya namanya sudut lancip. Sudut lancip itu sudut yang besarnya di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Misalnya, kita punya sudut 30 derajat, 70 derajat, dan 85 derajat. Kalau digambarkan, ini ada dua contoh. Dia sudutnya lancip, tidak sampai 90 derajat atau tidak sampai siku-siku. Kemudian, jenis yang kedua kita punya sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya itu di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, ini misalnya kita punya sudut 120 derajat, sudut 160 derajat, dan sudut 150 derajat. Nah, kalau digambarkan contohnya ada dua nih di sini. Ya, dia sudutnya dari sisi awal ke sisi akhir ini lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat ya, dia namanya sudut tumpul. Nah, kalau sudut yang besarnya tepat 90 derajat itu apa namanya? Ya namanya sudut siku-siku. Nah, ini gambarnya dia siku-siku. Biasanya di sini ada tandanya persegi kecil ya. Itu merupakan penanda bahwa dia besarnya adalah 90 derajat. Kemudian ada sudut lurus. Sudut lurus ini besarnya adalah 180 derajat. Ya, dia dinamakan sudut lurus karena membentuk suatu garis lurus. Oke. Kemudian, setelah kita tahu jenis-jenisnya, itu sebenarnya sudut itu ada dua. Ada yang sudut positif dan juga sudut negatif. Bedanya gimana? Kalau sudut positif itu sudut yang arah perputarannya berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Jadi misalnya kita punya sisi awal di sini. Nah, dia sudutnya itu perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ke kiri ya, sampai ke sisi akhirnya. Ini tandanya positif. Contohnya ini sudut 60 derajat, sudut 30 derajat, sudut 200 derajat. Nah, itu positif. Nah, kalau yang negatif gimana? Sudut negatif itu yang arah perputarannya searah dengan arah perputaran jarum jam. Jadi misal kita punya sisi awal di sini, ya berarti dia searah jarum jam ke kanan sampai ke sisi akhirnya. Nah, ini namanya sudut negatif. Sudut negatif tuh contohnya misal negatif 45 derajat, negatif 170 derajat, negatif 240 derajat. Nah, itu kalau searah jarum jam dia namanya sudut negatif. Oke. Kemudian, biasanya kita menggambar sudut tuh di koordinat kartesius nih. Nah, pada bidang koordinat kartesius itu terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang mendatar ini kan sumbu X. Kemudian, yang ini, yang tengah itu sumbu Y. Nah, perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu membagi bidang menjadi 4 daerah. Daerah 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk selanjutnya, kalau kita nanti belajar trigonometri, daerah ini kita sebut sebagai kuadran. Jadi ini pasti, di sini namanya kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, lalu di sini kuadran 4. Nah, ini kalau garis ini kita tetapkan sebagai sisi awal, maka kan kalau satu putaran itu kan dari sisi awal, sudut satu putaran jadi muter gini ya. Nah, ini kan kalau satu putaran besarnya 360 derajat. Nah, satu putaran ini bisa untuk membagi si kuadran ini
menggunakan batas-batas kuadran tertentu. Jadi garis yang sisi awalnya ini tadi dimulai dari 0 derajat, kemudian berlawanan dengan arah jarum jam dari sini ke kiri, yaitu kan besarnya dari 0 berputar ke sini itu sampai ke 90 derajat ya. Jadi kuadran 1 itu batasnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian dilanjutkan kuadran 2 kan dari sini berlawanan dengan arah perputaran jarum jam sampai sini itu kan sampai 180 derajat. Jadi kuadran 2 itu batasnya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, seterusnya kuadran 3 berarti dari 180 sampai 270. Kemudian kuadran 4 dari 270 sampai 360. Nah, itu batas-batas kuadran harus dihafalkan karena akan dipakai terus sampai akhir. Oke, kemudian contoh-contoh sudut ketika digambarkan di bidang kartesius. Ya, jadi di sini kita punya sumbu X dan sumbu Y. Di sini merupakan garis awal, sisi awalnya. Kemudian kita menggambar sudut 120 derajat ya. Berarti dari awal berlawanan dengan arah jarum jam, kita dapat sudut 120 derajat. Nah, dia berada di kuadran mana nih? Di sini. Berarti kan dia di kuadran 2. Oke. Kemudian contoh yang kedua, kita akan menggambar sudut negatif 45 derajat. Berarti kan dari sisi awalnya kan sini. Kalau negatif kan searah jarum jam. Jadi besarnya 45 derajat ke kanan. Oke. Di sini dapat sudut negatif 45 derajat, itu dia ada di kuadran 4. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konsep tentang radian. Tapi sebelumnya kita ingat-ingat dulu nih, keliling lingkaran. Rumusnya K sama dengan 2πr ya. Nah, ini kalau misalnya ada lingkaran, R-nya itu berarti jari-jarinya atau radiusnya kita simbolkan sebagai R, berarti kelilingnya itu adalah 2 kali Pi kali R. Nah, selain itu kita juga harus ingat mengenai hubungan sudut pusat dengan panjang busur. Jadi hubungannya ketika panjang busur dibandingkan dengan keliling lingkaran itu sebanding dengan ketika besar sudut pusat dibandingkan dengan 360 derajat satu putaran. Jadi contohnya di sini kan ada sudut pusat AOB. Nah, ini kan berarti dia membentuk busur AB. Ini ya berarti panjang busur AB dibandingkan dengan keliling lingkaran itu rumusnya 2πr, itu sebanding dengan sudut pusat AOB dibandingkan dengan sudut satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Nah, hubungan tadi kita gunakan untuk mencari si radian ini nanti ya. Sebelumnya kita lihat dulu nih judulnya, kesatuan ukuran sudut. Jadi di sini kita akan punya dua, yang satu derajat, yang satu radian. Kalau derajat simbolnya lingkaran kecil di atas, kalau radian ya nanti di belakang angkanya ditulis RAD, rad. Oke. Kalau satu derajat itu kan ini ilustrasinya sangat kecil, satu derajat. Nah, kalau satu radian itu seberapa? Satu radian itu segini. Ini satu radian. Ketika panjang busur yang dipotong oleh sudut pusat ini, dia panjangnya sama dengan si jari-jari. Jadi di sini R, di sini R, di sini juga R. Nah, menggunakan hubungan sudut pusat dan panjang busur tadi, jadi kan kita beroleh nih, panjang busurnya R, dibandingkan dengan kelilingnya itu 2πr, itu sama dengan 1 radian, kan di sini sudutnya 1 radian, dibandingkan dengan 360 derajat. Nah, berarti kan 360 kita pindah ke ruas kria ini dibalik, jadi 1 radian itu sama dengan R per 2πr dikali 360 derajat. Ini disederhanakan, jadi 360 dibagi 2 tinggal 180 derajat, kemudian R dibagi dengan R 1, jadi diperoleh 1 radian sama dengan 180 derajat per Pi. Nah, Pi ini kan 3,14, jadi 180 dibagi 3,14 itu kalau dijadikan derajat, dia 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Oke. Nah, pendekatan yang lain bisa kita gunakan nanti ya, tapi kita lihat definisi radian dulu. Jadi dalam suatu lingkaran, sudut pusat yang memotong busur lingkaran yang memiliki panjang sama dengan jari-jari lingkaran tersebut memiliki ukuran 1 radian. Jadi di sini sudut pusatnya dia memotong busurnya itu
panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, di sini kan busurnya R nih, segini. Jadi untuk mengelilingi satu lingkaran ini butuh berapa R ya? Nah, butuh berapa R untuk mengelilingi satu lingkaran? Padahal R-nya itu cuma segini. Coba deh kita lihat di slide selanjutnya. Oke, tadi kan kita punya segini nih, satu radian. Ini R, ini busurnya sepanjang R. Nah, kita buat sudut yang sama, berarti kan di sini panjang busurnya juga R. Nah, berarti ini udah dapat 2R ya. Kemudian kita buat lagi dengan sudut yang sama. Nah, kita dapat di sini sudah 3R. Kita buat lagi, di sini dapat 1, 2, 3, 4, 4R. Lalu buat lagi ukurannya sama, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 5R. Lalu buat lagi ukurannya sama, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6R. Nah, ternyata di sini tuh sisa sedikit. Nah, sisanya itu adalah 0,28 bagian dari R. Nah, jadi untuk mengelilingi satu lingkaran itu ternyata dibutuhkan R sebanyak 6,28. Nah, padahal kan kalau kita ingat ya, Pi itu kan nilainya 3,14. Jadi, 6,28 ini sama dengan 2 kali Pi dong. Nah, iya ya. Maka satu putaran dibutuhkan R sebanyak 2 Pi. Nah, ternyata ketemu nih, dia butuh sebanyak 2 Pi R. Kalau dilihat dari rumus keliling lingkaran gimana sih? Oke, rumus keliling lingkaran kan kita punya K sama dengan 2 Pi R ya. Benar ya berarti ya? Nah, ini kan keliling lingkaran sama dengan 2 Pi dikali R. Jadi R-nya itu ada sebanyak 2 Pi. Nah, jadi kita udah punya nih hubungannya. Ternyata satu putaran ini kalau di radian dia sama dengan 2 Pi. Oke, nah berdasarkan temuan kita tadi itu kita bisa menentukan hubungan antara satu putaran dengan derajat dan radian. Ternyata satu putaran itu sama dengan 360 derajat sama dengan 2 Pi radian. Jadi bisa ditulis ini ya, jadi persamaan ya. Oke, ini satu putaran. Kalau dalam derajat berarti di sini 360 derajat. Kalau dalam radian berarti di sini 2 Pi radian. Nah, persamaan ini harus banget diingat karena yang menjadi dasar cara kita mengkonversi satuan, kita akan menggunakan dari persamaan ini. Nah, kita akan melihat beberapa contoh konversi satuan ukuran sudut ya. Nah, tadi kan kita punya ternyata satu putaran itu sama dengan 360 derajat sama dengan 2 Pi radian. Nah, terus kalau satu derajat tuh gimana? Ya, kita pakai persamaannya tadi. Satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 Pi radian. Nah, kan kita mau mencari satu derajat. Ya, gimana nih si 360 derajat biar jadi satu derajat? Ya, dibagi 360 ya. Ya, jadi semuanya dibagi 360. Oke, yang sini kita dapat 1 per 360. Yang tengah kita dapat 360 derajat per 360. Yang paling belakang kita dapat 2 Pi per 360 radian. Nah, tinggal disederhanakan. Yang depan tetap ya 1 per 360 putaran. Kemudian 360 derajat dibagi 360 itu dapat 1 derajat. Kemudian ini disederhanakan 2 per 360. Jadi tinggal Pi per 180 radian. Nah, itu tadi kita dapat 1 derajat. Nah, kemudian kalau 1 radian berapa nih? Ya sama langkahnya, kita tetap pakai persamaan yang paling awal. Satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 Pi radian. Nah, kita kan mau cari 1 radian. Nah, gimana nih biar si 2 Pi radian ini jadi 1 radian? Ya dibagi dengan 2 Pi dong. Jadi semuanya dibagi dengan 2 Pi. 2 Pi dibagi 2 Pi, 1 radian. Kemudian ini disederhanakan dapat 180 derajat per Pi. Kemudian di sini kan dapat 1 per 2 Pi. Nah, Pi-nya kita ganti dengan 22 per 7. Nah, dilakukanlah perhitungan dapat 7 per 44 putaran sama dengan 180 derajat per Pi sama dengan 1 radian. Nah, ini persamaan ini sama ya dengan yang kita peroleh ketika kita menggunakan hubungan sudut pusat dengan panjang busur lingkaran.